Oke, Quran lovers, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang ekspresi dalam Al-Quran, yang mana ini terdapat sebuah keajaiban apabila kita memahaminya. Ekspresi tersebut berada dalam dua ayat, yaitu Al-Furqan ayat ke-68 dan surat Az-Zumar ayat ke-7. Namun hal ini berkaitan dengan sebuah hukum dalam Al-Quran, hukum mad, yaitu mad silah qasirah. Maka untuk lebih memahami ekspresi yang dimaksud dalam video ini, mari kita terlebih dahulu membahas secara singkat tentang mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah sebuah hukum yang menjadikan bacaan tersebut dibaca dengan dua harokat yang terjadi apabila ada ha dhamir mudzakkar yang diapit oleh dua huruf hidup atau huruf yang berharokat. Seperti misalkan gini, buku Ahmad. Nah, kita selain mengatakan buku Ahmad, kita juga bisa mengatakan bukunya. Nya tersebut adalah orang ketiga gitu. Kata ganti ketiga untuk orang ketiga. Supaya tidak pusing masalah definisi dan masalah hukumnya, mari kita langsung ke praktiknya saja ya. Di sini ada hu, ini artinya nya. La tidak, ta'khudhu mengambil, hu dia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sinatun ngantuk gitu ya. Ya Allah tidak pernah ngantuk. Nah, hu ini kembali kepada lafdzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengantuk, wala naum, dan tidak pernah pula tidur. Nah, hu di sini dibaca dua harokat karena termasuk mad silah qasirah, yang mana tadi syaratnya adalah terapit oleh dua hukum yang dua huruf yang hidup ya, yaitu zu dengan si. Maka pembacanya harus dua harokat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi pembacaan yang tepat adalah dibaca dua harokat karena merupakan mad silah qasirah. Demikian juga dengan beberapa kalimat setelahnya, masih di ayat kursi juga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Hu dibaca panjang juga karena miliknya lah, adanya juga yang kembali kepada lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan ini yang bukan mad silah qasirah, seperti di surat Al-Qadar ayat 1. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini ada hu juga dan memang termasuk ha dhamir. Inna, sungguhnya kami, anzalnahu menurunkannya. Nya tersebut adalah Al-Qur'an yang dimaksud. Fi lailatul qadr. Tapi mengapa di sini dibaca pendek? Karena huruf nun panjang yang artinya ada alif di sini. Anzalnahu. Maka ha dhamir tersebut tidak bisa dihukumi dengan syarat dari mad silah qasirah. Tidak terapit oleh dua huruf hidup ya. Karena pada hakikatnya di sini ada alif. Walaupun dalam mushaf manapun, dalam mushaf Madinah, alif tersebut tidak ditulis, namun di atas nun disisipkan fathah berdiri. Ini sama saja pembacaannya, namun tidak termasuk hukum mad silah qasirah. Oke, mudah-mudahan dipahami di sini. Kalau masih kurang paham, mungkin bisa diulang lagi agar paham dulu tentang mad silah qasirah. Nah, apabila sudah paham, maka kita akan memahami keajaiban yang ada di sini. Ekspresi dalam Al-Quran. Pertama, Allah berfirman tentang orang-orang
yang berdosa nanti di akhirat, yang mana mereka akan masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita baca di sini. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, gitu ya. Yang artinya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, di sini ajaibnya ada di kalimat fihi muhana. Sebenarnya secara hukum ini tidak bisa dihukumi dengan madsilah qasirah. Mengapa? Karena hak dhamir fihi di dalamnya, hi tersebut ini maksudnya dalam neraka. Hak dhamir ini tidak diapit oleh dua huruf yang hidup. Di sini ada ya yang tidak berharokat namun sukun. Dan hal seperti itu bukan termasuk ke dalam madsilah qasirah. Namun ajaibnya yang membuat kita takjub sebagai pengkaji Al-Quran, Rasulullah SAW membacanya dengan panjang di sini. Bahkan ada disisipkan huruf ya kecil yang menandakan bahwa di sana harus dibaca dengan madsilah qasirah dengan 2 harokat. Wa yakhlud fihi muhana, gitu ya. Dibacanya panjang. Ternyata setelah dipelajari, setelah dikaji, di sana ada sebuah ekspresi bahwa Allah Subhanahu wa taala selain menghinakan orang-orang kafir, Allah pun ingin lebih menghinakannya dengan kata-kata ini. Fihi muhana. Jadi kalau dengan ekspresi di bahasa Indonesia kan seakan-akan seperti ini. Mereka akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang hina sekali. Dengan ekspresi yang A-nya seperti panjang kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini pun sama. Oke? Itu yang pertama. Jadi diadakan hukum madsilah qasirah hanya untuk mengekspresikan bahwa mereka itu akan benar-benar terhina dalam neraka. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah sebaliknya. Di sini ada firman Allah tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kita baca terlebih dahulu. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. Ini surat Az-Zumar ayat ke-7 yang artinya sebenarnya ini harusnya kalian. Jika kalian kafir, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan iman kalian. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan sebaliknya, jika kalian bersyukur, niscaya Dia meridhoi kalian atas kesyukuran itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, inti pembahasan kita adalah di sini. Jika kalian bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuran itu. Maksudnya adalah singkatnya, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhoi terhadap rasa syukur kita itu. Nah, di sini sebaliknya. Kalau tadi di surat Al-Furqan sebenarnya itu bukan madsilah qasirah, namun dihukumi madsilah qasirah untuk lebih mengolok-olok kehinaan orang-orang yang kafir, yang mana mereka nanti akan berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini berbeda. Di sini yang seharusnya ada hukum madsilah qasirah, namun Rasulullah SAW tidak membacanya dengan madsilah qasirah.
Nah, yang menjadi bahasan kita adalah di warna hijau ini. Di sini ada hu yang kembali kepada syukur. Apabila kalian bersyukur, yardallahu lakum, maka Allah akan ridho terhadap syukur kalian itu. Hu di sini kembali kepada syukur. Nah, jadi ini termasuk hak dhamir yang menjadi pengganti atas hak dhamir ketiga. Nah, hu di sini diapit oleh dua huruf yang hidup, yang berharokat. Yang pertama ada bo yang berfathah, dan setelahnya ada lam yang berfathah juga. Secara hukum, secara kaidah tajwid, ini seharusnya menjadi mad silah qasirah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk membaca dengan tanpa mad silah qasirah. Jadi dibacanya biasa saja. Wa in tashkuru yardahu lakum, dengan memedekkan hu. Di sini artinya apa? Maknanya apa? Ternyata di sini ada sebuah ekspresi bahwa sesungguhnya tingkat keridhaan Allah itu cenderung cepat sekali tanpa jeda. Tatkala seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka seketika itu Allah pun langsung ridho atas perbuatan hamba tersebut. Nah, disinilah ajaibnya Al-Quran yang Allah muliakan, yang mana apabila kita mengkaji lebih dalam lagi, niscaya kita akan semakin takjub. Jadi bukan hanya pembuktian dari kebenaran ayatnya, namun ayatnya sendiri secara tekstual banyak mengandung keajaiban-keajaiban. Sebagaimana yang telah kita bahas barusan, ada ekspresi dalam Al-Quran. Yang pertama, kesimpulannya adalah dalam kata fihi muhana, yang seharusnya bukan mad silah qasirah, namun dibaca mad silah qasirah hanya untuk mengekspresikan betapa mereka itu orang-orang yang berdosa, yang fasik dan yang kafir akan berada dalam azab yang sangat pedih sekali. Seakan-akan seperti itu kalau ekspresi bahasa Indonesia. Sedangkan sebaliknya di surat Az-Zumar ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala di dalam kata yardahu lakum, Rasulullah SAW membacanya dengan tanpa mad silah qasirah. Dan hal ini adalah untuk menunjukkan betapa cepat sekali. Apabila kita jangankan bersyukur, kita baru tobat saja, kita mendekati kepada Allah sejengkal, maka Allah datang kepada kita sehasta. Dalam sebuah hadis sahih, jika kita bertobat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang menyambut hambanya dengan berlari. Ini keajaiban Al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran yang memang penuh keajaiban ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah